Shalom, Shalom. selamat sore menjelang malam bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada untuk sama-sama kita mengikuti ibadah doa penyembahan secara online. Mari kita datang dengan kesehatian, kita datang dengan kerendahan hati untuk kita memuji kebesaran Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saya jemput jemaat Tuhan yang di rumah-rumah untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa lebih dahulu, menyerahkan ibadah kita ini. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus yang selalu ada menolong menopang kami, karena hidup kami ini adalah milik Tuhan. Hari-hari hidup kami, bahkan seluruh masa hidup kami serahkan ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Ada tanda kematian dan kebangkitan-Mu. Ada kuasa korban, kuasa kebangkitan kemuliaan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami bisa ada, kami bisa menikmati persekutuan indah dalam ibadah doa kami. Biarlah Engkau berkati dari awal sampai pada akhirnya. Engkau Imam Besar Agung menjadi kepala di tengah-tengah kami, Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu, urapi dengan Roh Kudus. Berkati kami para pelayan-Mu, urapi dengan Roh Kudus. Biarlah Engkau yang berdaulat dari awal sampai pada akhirnya. Segala pekerjaan iblis setan yang mengganggu konsentrasi kami tolak usir demi nama Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu, bertemu muka dengan muka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami habiskan ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Penolong yang kupercaya. Haleluya. Kita jangan berharap manusia, tapi kita berharap kepada Tuhan, penolong kita yang sangat terpercaya dahulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Kami pegang janji-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Lewati setiap masalah dan tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Kita nyatakan terima kasih kita kepada Dia. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin. Haleluya. Lewati setiap masalah dan tetes air mata dalam hidupku.
Janji-Mu menopang hidupku, tangan-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Kita nyatakan kembali, terima kasih buat kasih setiamu Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam. Sekali lagi kita serukan, kita akan datang berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kuasa-Mu nyata ajaib dalam hidup kami. Berkat kasih setiamu ajaib dalam hidup kami. Berkat kasih setiamu menolong hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih syukur. Kami mau pegang terus janji-Mu, kami mau terus hidup dalam penyertaan-Mu Tuhan. Kami mau hidup selalu dalam pembelaan-Mu. Kami mau percayakan hidup kami dalam kasih setiamu Tuhan. Haleluya, sungguh besar, sungguh ajaib, sungguh agung kasih-Mu, kuasa-Mu.
kuasa anak domba Allah yang telah mati, yang telah bangkit hidup selama-lamanya. Yesus Raja kami, Yesus penebus kami. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, syukur Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saya jemput jemaat Tuhan kembali, kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Amin. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Sekali lagi, tangan kuat yang memegangku, amin, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ya, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Betapa kami sungguh-sungguh membutuhkan kasih Tuhan, kuasa Tuhan di dalam hidup kami, supaya hidup kami ini Tuhan tidak senantiasa larut tenggelam dalam lembah kekelaman, supaya iman kami tidak gugur Tuhan, tetapi kami terus berpengharapan, berkeyakinan bahwa Tuhan Yesus selalu ada untuk memegang kami, menopang kami, mengangkat kami, menuntun kami dimanapun kami berada. Tuhan kami Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan dengar kebenaran firman-Mu. Sekali lagi mohon biarlah Roh Kudus mengurapi semua kami.
jemaat-Mu urapi. Tuhan Yesus membuka pikiran kami untuk kami bisa mengerti firman-Mu, percaya yakin dan mau melakukan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu hanyalah oleh belas kasih kemurahan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menguasai khususnya mulut hamba-Mu ini, agar mampu menyampaikan firman-Mu dengan segala kebenaran dan kemurnian, sesuai dengan isi hati Bapa bagi kami anak-anak yang Kau kasihi. Sampai pada akhirnya, biar Engkau Yesus Imam Besar Agung menjadi kepala di tengah-tengah kami. Jika ada sisa kuasa kegelapan iblis setan, kami usir Engkau demi nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Anak Domba Allah berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengar sabda-Mu Bapa, perkataan-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali saya sapa kita sekalian, shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah rahmat, damai sejahtera Tuhan senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan kita, mulai sore malam hari yang berbahagia ini sampai Maranatha Dia datang selama-lamanya. Haleluya. Mari di kesempatan yang indah ini kita akan mempelajari firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh merendah, membutuhkan, dan hati penuh bahagia karena kekasih jiwa kita Yesus sedang berbicara dengan kita. Haleluya. Di dalam surat Roma pasal yang keempat. Surat Roma pasal yang keempat kita baca ayat 23 sampai dengan 25. Ayat 23 sampai dengan 25, demikian firman Tuhan, kita perhatikan dengan cermat. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, seluruh jemaat Tuhan. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kalau Bapak Saudara baca ya mulai ayat yang ke-17 itu, kita akan sama-sama mengerti bagaimana firman ini awal mulanya Tuhan sampaikan kepada Abraham, bapa kita, bapa semua orang yang beriman. Tetapi firman itu hidup, firman itu kekal, sehingga firman itu pun sampai kepada kita, orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman ini. Kebenaran yang harus sama-sama kita perhatikan di ayat yang ke-25 ini, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi Yesus itu dibangkitkan supaya hidup kita ini mengalami pembenaran. Yang gampang kita mengerti adalah supaya kita ini dijadikan orang-orang benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, Bapak Saudara, siapapun orang di dunia ini tidak ada yang layak di hadapan Bapa untuk diangkat oleh Yesus menjadi orang-orang benar. Tetapi syukur bagi Allah, kita sudah mengalami, menerima kematian Yesus di dalam hidup kita. Dan kita percaya Yesus sudah bangkit dan kita pun sudah menerima dan mengalami kuasa kebangkitan Yesus itu di dalam hidup kita. Maka sekarang ini siapapun saya dan Bapak Ibu Saudara sedang mengalami, sedang terjadi pembenaran itu di dalam hidup kita. Jadi sekarang setiap orang Kristen yang percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit dan hidup di hadapan Bapa, saya dan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang benar.
Jadi jangan pernah berkata, nggak mungkin aku jadi orang benar di hadapan Bapa. Firman ini sudah menyatakan bahwa saya dan Bapak Saudara diangkat oleh Yesus, dihadapkan kepada Bapa di sorga. Ini loh Tuhan, jemaat Eben ini loh. Sudah menerima kematian dan kebangkitanku. Dan semuanya menjadi orang-orang benar di hadapan Bapa. Makanya sangat mungkin kita menjadi orang benar di hadapan Bapa. Memang kita masih hidup di dunia, buktikanlah itu. Jangan pernah berkata sulit aku benar dalam statusku sebagai suami di dalam rumah tangga, sebagai istri di dalam rumah tangga, sebagai pengusaha di dunia perbisnisan, sebagai seorang pekerja di dunia pekerjaan apapun itu, sulit rasanya aku menjadi orang benar. Firman ini berkata, itu sangat mungkin Bapak Saudara. Jadi bisa, kita semua ini sangat bisa menjadi orang-orang yang benar dalam status kita dimanapun kita berada. Terlebih dalam ibadah pelayanan kita. Jemaat Tuhan bisa jadi jemaat yang benar dalam ibadah. Imam-imam Tuhan bisa menjadi imam-imam yang benar di dalam pelayanan. Kenapa nggak bisa benar? Karena dalam hidupmu belum menerima kebangkitan Yesus. Banyak orang Kristen ngaku Kristen tapi nggak percaya kuasa kebangkitan Yesus itu sudah ada dalam hidupmu. Apa bedanya saya dan Bapak Saudara dengan orang Saduki? Orang Saduki itu bukan orang kafir Bapak Saudara. Itu orang rohaniawan. Tapi rohaniawan tapi tidak memiliki kuasa kebangkitan dalam hidupnya. Tidak percaya akan kebangkitan. Itu terjadi. Banyak juga sekarang Kristen-Kristen Saduki dalam gereja. Datang ibadah sebagai jemaat tapi tidak bisa berjemaat yang benar. Datang imam-imam melayani tapi tidak bisa melayani yang benar. Tidak ada kuasa kebangkitan itu dalam hidupnya. Karena kalau ada, kalau benar-benar nyata kita memiliki kuasa kebangkitan Yesus itu dalam hidup kita, firman ini sudah menjamin kita bisa jadi orang benar Bapak Saudara. Mari periksa hari-hari ini. Sudah benarkah kita berjemaat? Sudah benarkah kita melayani Tuhan? Sudah benarkah kita menjadi seorang ayah? Sudah benarkah kita menjadi seorang orang tua? Sudah benarkah kita bekerja di tempat kerja kita? Jangan malah ikut-ikutan yang tidak benar. Karena kalah jumlah, kalah pengaruh, akhirnya ikut. Tidak memiliki kuasa kebangkitan Yesus. Ayo jabarkan sendiri dalam pikiran kita. Sudah benarkah kita dalam ini, dalam itu, dalam ini, dalam itu. Harusnya bisa Bapak Saudara. Bisa. Ya bisa. Khususnya soal ibadah pelayananmu hari-hari ini. Yesus bangkit bukan untuk menjadikan engkau orang kaya. Yesus bangkit bukan untuk menjadikan engkau orang terkenal di dunia ini. Tidak. Yesus bangkit supaya engkau sungguh-sungguh mengalami kuasa kebangkitannya dalam ibadah pelayananmu. Hidup rohanimu. Engkau benar di hadapan Bapa soal ibadah pelayananmu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Dengan pengalaman-pengalaman kita, saya yakin sudah banyak yang mengalami. Ya, dan berkata, iya. Kalau aku sungguh-sungguh memiliki kuasa kebangkitan Yesus dalam hidupku, bisa kok ternyata. Bisa kok ternyata aku benar dalam soal pekerjaanku. Bisa kok ternyata aku benar soal bisnis yang halal ini dan itu. Bisa kok ternyata aku benar. Bisa. Bisa memang. Kalau sungguh-sungguh ada kuasa kebangkitan itu. Kita lihat dalam Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22. Haleluya. Ayat yang
Bapak Saudara bisa baca nanti lengkap ayat 23 sampai dengan 33. Ada yang mungkin sering baca ayat ini, tetapi mari hari ini kita akan lebih mengerti kenapa Yesus sangat tidak suka terhadap orang Saduki. Bahkan orang Saduki di mata Yesus adalah orang-orang yang sesat. Ya, kita lihat. Kita akan baca saja ayat yang ke-28 mulai. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidak kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Puji Tuhan. Orang Saduki masih berpikir nanti di hari kebangkitan mereka masih berpikir, masih mengurusi soal kawin dan mengawinkan. Yang memang dasarnya mereka tidak percaya akan kebangkitan itu ada. Sehingga mereka berhalusinasi sesat, berimajinasi sesat, berfantasi sesat. Kalau nanti terjadi kebangkitan masih mikirin, masih ngurusin soal kawin mengawinkan. Padahal dalam hari kebangkitan itu kita tidak lagi bicara soal perkawinan yang jasmani Bapak Saudara, tetapi masuk dalam perkawinan yang rohani. Itulah pesta kawin anak domba Allah. Tetapi orang Saduki masih mikir soal kawin mengawinkan di hari kebangkitan. Banyak kok orang Kristen yang seperti ini. Makanya kalau kita menikah dengan seorang pria, dengan seorang wanita, tanggung jawab saya sebagai pasangan hidupnya adalah bergandengan tangan supaya nikah kami ini tidak hanya bernilai jasmani, tetapi nikah kami ini sampai pada bernilai rohani, masuk dalam pesta kawin anak domba Allah. Nikah yang tidak punya tujuan rohani masuk dalam pesta kawin anak domba Allah adalah nikah yang sebenarnya di hadapan Yesus tidak percaya kepada hari kebangkitan. Tanggung jawab kita para suami, tanggung jawab kita para istri, tanggung jawab kita bawa kemana bahtera rumah tangga. Hanya sekedar di dunia ini saja kah? Hanya sekedar bernilai rohani saja, bernilai jasmani saja kah? Nikah, punya anak 1, 2, 3, 12. Supaya keturunan kita tidak pernah putus. Apalagi kalau punya pamarga supaya tidak punah. Hanya sebatas itu saja kah? Harus punya nilai rohani ya saudara. Kita nanti di hari kebangkitan seperti malaikat. Tidak lagi soal urusan kawin mengawinkan secara jasmani. Tetapi pernikahan, perkawinan anak domba Allah yang rohani ya saudara. Orang Saduki masih ada di akhir zaman. Orang Saduki ada di dalam gereja. Di mana setiap orang yang berumah tangga tidak mempertanggungjawabkan nikahnya masuk di hari kebangkitan. Hanya berkutat di situ saja. Mengurusi kawin dan mengawinkan. Sehingga orang kalau sudah hanya memikirkan dan mengurusi soal kawin dan mengawinkan, makanya kalau kita baca di dalam kejadian Sodom dan Gomora, akhirnya orang kawin mengawinkan menjadi kawin mengawinkan yang salah, yang mendatangkan dosa.
Mari hati-hati hari ini. Ya. Kejadian coba kita baca. Kejadian pasal yang ke-18. Kejadian pasal yang ke-18. Mari gandeng pasanganmu, keluargamu. Nikahmu itu harus bernilai rohani, Bapak Saudara. Jangan jasmani saja yang kita pikirkan dan urusi. Bawa pasanganmu, bawa anak-anakmu masuk dalam ibadah pelayanan dengan sungguh-sungguh. Supaya keluargamu sampai pada nikah yang rohani. Kejadian 18. Kejadian 18. Lengkapnya itu ayat 16 sampai dengan 33. Tapi saya akan baca ayat 20 dan beberapa ayat saja, kita perhatikan. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku, atau tidak, aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang dan mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuni karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Dan kita tahu ini soal syafaat Abraham terhadap Sodom dan Gomora. Karena apa? Karena di sana ada keponakannya, Lot dan keluarga. Dia tahu Lot itu orang benar. Sehingga dia coba bernegosiasi dengan Tuhan. Bersyafaat dengan Tuhan. Meminta keringanan dari Tuhan. Kalau 50 bagaimana? Sampai kepada penawaran terakhir. Kalau 10 orang bagaimana? Tuhan akhirnya bilang enggak apa-apa kalau memang ada. Jadi kesimpulannya Bapak Saudara, hari itu jikalau ada 10 orang benar di Sodom dan Gomora yang besar itu, yang dosa kawin mengawinkannya sangat liar, saking sangat liarnya bukan lagi soal kawin mengawinkan dengan berbeda pasangan, sampai sesama pasangan pun mereka kawin dan mengawinkan secara liar. Kalaupun ada 10 orang di sana orang benar, Tuhan berkata tidak akan kumusnahkan. Tapi kenyataannya, yang benar hanya 5 orang. Yang benar hanya 4 orang. Lot istrinya dan 2 anak perempuannya. Itu pun di tengah jalan gugur 1. Istri Lot menjadi tiang garam. Masih kurang 6 orang. Seandainya ada 6 orang lagi mau menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Hari itu Sodom dan Gomora selamat seperti Niniwe. Hanya ceritanya Tuhan tuntut di Sodom dan Gomora 10 orang-orang benar. Kalau Niniwe berpuasa. Kalau ada orang benar di Sodom saat itu 10 orang. Sodom selamat. Terkadang kita nggak nyadar. Terkadang kita nggak nyadar betapa pentingnya orang benar itu ada di tengah-tengah keluarga. Betapa pentingnya orang benar itu ada di tengah-tengah penggembalaan. Betapa pentingnya orang benar itu ada di tempat-tempat lain di mana Tuhan utus orang benar itu ada supaya tempat itu diberkati Tuhan, supaya tempat itu diselamatkan oleh Tuhan. Dalam firman Tuhan berkata, doa orang benar sangat besar kuasanya, saudara. Orang benar yang seperti apa? Orang benar yang tadi kita sudah bahas dari awal. Orang benar yang punya kuasa kebangkitan itu dalam hidupnya. Mari Abraham bersyafaat, berdoa kepada Tuhan. Dan memohon
kemurahan hati Tuhan. Tuhan berikan jawaban yang sangat memuaskan. Bagi saya itu sangat memuaskan. Bayangkan dari 50 sampai kepada 10 orang. Itu sangat memuaskan. Tapi kenyataannya tidak ada. Jadi mari seorang suami menjadi orang benar di hadapan Bapa adalah suami yang menyelamatkan rumah tangga. Begitu sebaliknya kepada seorang istri, kepada anak-anak juga. Jemaat Tuhan menjadi jemaat yang benar dalam penggembalaan 1, 2, 10 dan sebanyak orang adalah jemaat yang menjadi berkat untuk penggembalaan itu. Yang menyelamatkan penggembalaan itu di jalan yang benar, di jalan yang kekal. Semoga firman Tuhan ini sama-sama kita mengerti jemaat yang dikasihi Tuhan. Khususnya hati-hati soal kawin mengawinkan. Kan bisa sebenarnya Saduki itu ngobrolin yang lain gitu. Nggak ngobrolin soal istri yang punya suami 7. Nggak ngobrolin soal kawin dan mengawinkan kepada Yesus. Bisa. Tapi itu yang dibahas. Karena memang itulah yang sangat merusak di akhir zaman ini orang-orang Kristen untuk tidak mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Hari-hari ini. Jangan main-main soal dosa, kawin dan mengawinkan. Pernah terjadi di Sodom, hari-hari ini. Sangat bisa terjadi lagi. Makanya sampai hari ini berbahagialah engkau suami jikalau engkau menjadi orang benar di hadapan Bapa. Berbahagialah engkau jemaat Tuhan, pelayan Tuhan jikalau engkau menjadi orang benar di hadapan Bapa. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Ya, kesimpulannya apa saudara? Kesimpulannya adalah jadilah orang benar di mata Tuhan. Karena orang benar itu ada kuasa kebangkitan Yesus di dalam hidupnya. Orang benar itu ada kebenaran di dalam hidupnya. Orang benar itu ada kuasa doa di dalam hidupnya. Yohanes 20 ayat terakhir bagi kita. Yohanes 20 tetaplah menjadi orang benar karena Yesus pasti kembali untuk menjemput kita. Karena di dalam kisah Yesus bangkit ada satu kejadian yang sangat baik. Memang secara hurufiah ini menjadi budaya Yahudi pada saat itu. Tetapi ada nilai rohaninya bagi kita yang hidup di akhir zaman. Ada pesan pribadi dari Yesus, ada pesan sorga untuk saya dan Bapak Ibu Saudara dari apa yang dilakukan Yesus setelah kebangkitannya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat 5 sampai dengan 7. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu. Tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung rapi. Apa yang dilakukan Yesus ini setelah kebangkitannya? Itu memang budaya Yahudi pada saat itu. Ini berkaitan dengan budaya Yahudi, seorang tuan dengan pelayan. Di saat tuan makan di meja makan, kalau tuan itu sudah selesai makan, maka kain peluh yang dipakai setelah makan untuk membersihkan mulutnya dan tangannya,
kain peluh itu akan dibiarkan berantakan seperti itu. Digeletakno begitu aja. Tetapi di saat Tuhan itu belum selesai makan, tapi dia beranjak dari kursi makannya, entah itu pergi ke tempat yang lain sementara waktu. Dan dia berniat untuk kembali ke meja makan itu melanjutkan makannya, maka kain peluh yang dia pakai untuk membersihkan mulut dan tangannya, dia akan lipat kembali, gulung kembali dengan rapi, dan dia letakkan di dekat piring makannya. Sehingga saat pelayan itu melihat, oh, tuanku masih kembali lagi setelah ini. Jadi dia tidak akan bersihkan meja makan itu. Karena tuannya akan kembali lagi melanjutkan makannya. Itu budaya pada saat itu, saudara. Dan ini yang dilakukan oleh Yesus menjadi pesan sorga untuk saya dan Bapak Saudara. Tetaplah menjadi orang benar karena Yesus pasti kembali. Di saat dia sudah bangkit, kain kafannya tergeletak begitu saja sembarangan di tanah, tidak dirapikan. Tetapi kain peluh yang menutupi kepalanya, wajahnya. Saat Yesus bangkit, dia luangkan waktunya untuk lipat, gulung itu kain peluh dengan rapi. Dan diletakkan dengan sangat akurasi. Untuk bisa dilihat dengan jelas. Saat Petrus melihat itu dia tahu. Ini tanda dari Yesus. Yesus pasti kembali. Dan saat kita baca ayat ini. Pesan itu juga sampai kepada saya dan Bapak Saudara. Bahwa Yesus pasti kembali Bapak Saudara. Yesus pasti kembali, percayalah. Setelah dia bangkit, dia naik ke surga. Pesan ini kepada kita jemaat Tuhan. Yesus pasti kembali. Yang Tuhan mau, biarlah kuasa kebangkitannya itu terus ada di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita terus mengalami pembenaran Tuhan. Kita dijadikan orang benar di hadapan Bapa oleh pekerjaan Yesus. Oleh karya Yesus yang sudah nyata dalam hidup kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita tidak lagi hidup seperti orang-orang tidak benar. Di dalam diri kita ada kuasa kebangkitannya. Di dalam diri kita ada kebenaran Yesus. Di dalam diri kita ada kuasa doa yang Tuhan karuniakan. Jadi mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Para pelayan bisa mempersiapkan diri. Mari, ayo. Ayo. Yesus sudah bangkit. Memberikan pengharapan kekal di dalam hidup kita. Setelah dia bangkit, dia berikan pesan itu kepada murid-muridnya pada saat itu. Tetapi kepada saya dan Bapak Saudara juga. Aku bangkit, iya. Tapi aku pasti kembali untuk menjemput kita semua orang-orang benar yang dibenarkan oleh kuasa kebangkitannya. Di hadapan Bapa, bersama dengan dia di rumah Bapa. Kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, silahkan mengambil posisi yang mendukung kita sama-sama merendahkan hati. Memuji menyembah Tuhan saat malam hari ini. Kita butuh kuasa Tuhan. Kita butuh kasih Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Karena kuasa kasih-Nya lah sehingga dia mau mati dan bangkit untuk saya dan Bapak Saudara. Dan biarlah kuasa kasih Tuhan itu ada dalam hidupmu. Mengerjakan mujizat-mujizat di dalam hidupmu. Setiap hari Tuhan sediakan mujizat. Asal engkau terus terima kuasa kasih-Nya. Haleluya. Silakan ambil posisi. Berlutut silakan, duduk, berdiri silakan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu.
Roh Kudus, bukti kehadiran Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi, securahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekali lagi. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang. Mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi sekarang. Mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi sekarang. Kami percaya mukjizat masih terjadi di tempat ini, di rumah kami, dimanapun kami berada. Mukjizat masih terjadi Tuhan, karena kuasa kasih-Mu tercurah melimpah. Kuasa kasih-Mu tercurah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau maha adil. Di dalam Roh Kudus yang Kau berikan sebagai penolong kami, menghibur kami. Yesus pasti kembali. Raja kami pasti kembali.
Mempelai pria surga kami pasti kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau hidup dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami mau hidup dalam kasih-Mu. Kami mau junjung tinggi korban-Mu Yesus. Kami mau terima kuasa kematian kebangkitan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kau Allah yang benar, Tuhan yang benar. Kau Yesus jalan kebenaran dan hidup dalam hidup kami. Kau Yesus Anak Allah yang maha tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kaulah kebenaran yang sejati. Kau kebenaran yang mengangkat kami, melayakkan kami di hadapan Bapa Surgawi, di rumah Bapa yang kekal. Hanya Kau Yesus, Imam besar agung dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan korban-Mu, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan, kami sembah. Hanya Kau Allah yang maha kudus, maha suci. Hanya Kau yang layak dipuja, disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Nama-Mu kudus, haleluya. Kau yang bertata, Kau yang bertata bersemayam di kerajaan-Mu yang kekal. Kau Allah yang kekal dahulu, sekarang, selamanya. Yesus, 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 Yesus. Allah kami yang hidup, Allah kami yang bangkit menjadi Raja, menjadi kekasih jiwa kami, menjadi Tuhan di atas segala Tuhan, menjadi Raja di atas segala Raja, menjadi mempelai pria surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya janji-Mu Tuhan, kami percaya firman-Mu, kami percaya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya kasih-Mu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terima kasih, syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur, terima kasih. Haleluya. Hanya Kau yang kami sembah. Kami puji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Allah kami heran, Allah kami luar biasa, Allah kami perkasa, Allah kami Raja segala Raja. Haleluya. Ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau terus menyertai kami Tuhan. Kami mau terus pegang janji-Mu, karena janji-Mu seperti fajar pagi hari. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Janji-Mu Kau pasti kembali, dan itu pasti Kau tepati Tuhan. Mampukan kami menjadi orang-orang benar di hadapan Bapa. Terus kami mau junjung tinggi korban-Mu Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Hanya Kau Yesus kekuatan kami. Hanya Kau Yesus pengharapan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ya Tuhan, aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Ada Allah yang setia. Engkau Allah yang membelongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ya Tuhan, aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berikan kesempatan 1-2 menit untuk Bapak Saudara merenungkan firman Tuhan. Saya berikan kesempatan untuk meminta maaf, meminta ampun kepada Tuhan. Jikalau engkau merasa sulit menjadi orang benar di hadapannya, jikalau engkau menyia-nyiakan kebangkitan Yesus itu, banyak Tuhan temukan dalam hidupmu ketidakbenaran. Engkau tidak benar menjadi orang tua, engkau tidak benar menjadi jemaat, engkau tidak benar menjadi imam-imam, engkau tidak benar di tempat-tempat lain di mana engkau berada. Sesuai dengan statusmu di sana, engkau tidak benar. Sedangkan firman Tuhan berkata, oleh kebangkitan Yesus terjadilah pembenaran itu. Jangan sia-siakan kebangkitannya. Kita pasti dan sudah diangkat oleh Yesus menjadi orang-orang benar di hadapan Bapa. Minta ampun kepada Tuhan dan serahkan hidupmu menjadi orang benar di hadapan Bapa, menjadi orang-orang benar yang dipakai Bapa selama kita hidup di dunia ini.
biarkan singer nyanyikan refnya dengan lembut berulang kali. Saya berikan waktu jemaat Tuhan. Pergunakan waktu ini untuk berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Jikalau kami menyia-nyiakan, tidak menghargai kebangkitan-Mu Yesus dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kau sudah berikan Tuhan jaminan dengan kebangkitan. Kau sudah angkat kami menjadi orang-orang benar di hadapan Bapa. Ampuni kami Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang benar di hadapan Bapa. Mampukan kami semua Tuhan. Haleluya, ampuni kami Tuhan. Sekali lagi singer saja. Haleluya. 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 Sama-sama dengan lembut saja. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih, betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam sungguh dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Yesus, sehingga Engkau sampai memperhatikan kami, sehingga korban-Mu sampai menjangkau kami, menyelamatkan kami, menjadikan kami orang-orang benar, anak-anak Allah yang menerima warisan kerajaan surga, rumah Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mendengar pribadi lepas pribadi jemaat-Mu yang sudah berdoa, meminta pengampunan Tuhan, meminta kekuatan Tuhan untuk dimampukan menjadi orang-orang benar selama kami hidup. Tolong kami Tuhan, jemaat-Mu. Tolong kami Tuhan. Haleluya. Jikalau kuasa kebangkitan-Mu sudah mengalahkan maut, kerajaan maut, maka musuh-musuh apapun di dunia ini yang lemah, tidak kuat seperti maut, pasti bisa juga kami kalahkan. Roh Kudus urapi penuhi seluruh jemaat-Mu. Roh Kudus adalah bukti janji dari Yesus yang menyatakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau sendiri. Aku pasti kembali. Meteraikan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga hari-hari kami dibimbing oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi rema di setiap hati pikiran jemaat-Mu, kami yang mendengar.
Firman-Mu menguasai seluruh hidup kami, mengerjakan kebenaran, kekudusan itu di dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dalam kehidupan keluarga, buah nikah mereka. Berkati kami semua. Biarlah nikah-nikah kami adalah nikah-nikah yang kudus, nikah-nikah yang kami perjuangkan untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba, nikah yang rohani, tidak lagi bernilai jasmani, tidak hanya bernilai jasmani. Berkati buah nikah kami Tuhan. Berkati anak-anak kami menjadi anak-anak yang membanggakan orang tuanya, anak-anak yang berbeda oleh karena Tuhan. Berkati masa depan mereka, Tuhan sudah sediakan karena Yesus kami, Yesus yang hidup. Hari esok Tuhan sudah sediakan yang cerah. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam perekonomian mereka, kesejahteraan mereka, apapun mata pencaharian mereka. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati, biarlah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allah orang-orang hidup itu nyata mengerjakan mujizat di dalam hidup jemaat. Berkat jasmani terlebih berkat rohani. Tolong Tuhan, tolong jemaat-Mu senantiasa. Mungkin ada saat ini yang sedang terganggu kesehatannya atau dalam pemulihan. Tuhan tolong semuanya. Tuhan jamah dalam kuasa darah anak domba Allah, kuasa bilur-bilur Yesus. Hai engkau sakit, penyakit, kuman, bakteri, virus apapun engkau, kami mau tolak, usir, singkirkan engkau demi nama Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Pergumulan-pergumulan mereka yang lain Tuhan tahu. Kemahakuasaan-Mu pasti membela perkara kami semua Tuhan. Karena segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Bapa yang memberi kekuatan kepada kami. Kami serahkan agenda ibadah-ibadah kami sepanjang minggu ini. Ibadah-ibadah penggembalaan, ibadah-ibadah komunitas, berkati Tuhan. Biarlah semua hamba-hamba-Mu yang melayani sungguh-sungguh mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Terlebih pemberita firman, berkati Tuhan. Nyatakan ilham pewahyuan-Mu sehingga senantiasa tersedia bagi jemaat-Mu, baik di ibadah pokok maupun komunitas. Roti surgawi, mana surgawi, roti malaikat-Mu Bapa, bagi jemaat-Mu untuk mengenyangkan kebutuhan rohani kami, menguatkan kami untuk kami hidup dunia menjadi berkat. Tolong Tuhan, biarlah senantiasa keluar biasaan hadirat Allah berdaulat, berkerajaan di semua ibadah-ibadah kami sepanjang minggu ini. Kami doakan jemaat-Mu Tuhan yang mungkin di hari libur nasional ini memanfaatkan untuk kami bersilaturahmi kepada keluarga jauh dekat dimanapun. Mungkin saat ini sudah tiba di tempat, mungkin dalam perjalanan. Kami doakan biar darah Yesus yang melindungi, darah Yesus yang melindungi, menyelamatkan sampai tujuan kami masing-masing. Kami tolak, kami singkirkan segala roh maut, kecelakaan, mara bahaya, musibah apapun itu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus berkemenangan. Semua dilindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati Tuhan. Saat-saat ini di pusat sedang memanas persidangan di MK, menggugat hasil pemilu kami yang sudah kami selenggarakan. Tuhan, apapun yang nanti terjadi, apapun nanti hasilnya, putusannya, kami percaya itu sudah kehendak Tuhan.
Kami berdoa yang terbaik Tuhan sedang kerjakan. Terima kasih Tuhan, berkati kota Kabupaten Mojokerto, berkati PJ Wali Kota, PJ Bupati, semua stafnya, semua berkati Tuhan. Berkati aparat keamanan kami yang sudah bekerja semaksimal mungkin. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami doakan hamba-Mu Bapak Gembala sekeluarga. Tuhan tolong pakai menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, dalam penggembalaan, di luar penggembalaan. Pakai hamba, perlengkapi hamba-Mu. Perlengkapi hamba-Mu dengan pengurapan-Mu. Perlengkapi hamba-Mu dengan roh hikmat dan wahyu. Untuk jemaat-Mu senantiasa dipelihara secara rohani Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Yusak Maleta yang sudah bersedia menjadi wali kami di tempat ini sampai pada waktu saatnya tiba Tuhan. Terus pakai hamba-Mu, beri kesehatan, kekuatan di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai ketua sinode, ketua PGPI Jawa Timur. Apapun kegiatan hamba-Mu Tuhan, Engkau tahu kesibukan beliau. Biarlah setiap kemurahan hatinya yang mau membantu penggembalaan di tempat ini, Tuhan balaskanlah. Bapak Pendeta Yusak Wijaya Hendra juga Tuhan berkati. Berkati hamba-Mu sekeluarga, berkati penggembalaan hamba-Mu, berkati setiap kepercayaan Tuhan, di mana-mana hamba-Mu dipakai dalam fellowship, berkati Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan kepada hamba-Mu, balaskan kemurahan hatinya yang juga mau membantu penggembalaan di tempat ini. Fellowship akhir bulan di Surabaya kami serahkan dalam tangan-Mu. Gerakkan seluruh jemaat-Mu yang bisa hadir untuk ikut hadir di sana. Karena kami memang harus masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dimulai dari persekutuan antar penggembalaan sampai nanti tubuh Kristus secara global di dalam pekerjaan firman yang benar. Tolong jemaat-Mu, Tuhan beri kemenangan semuanya. Rencana family camp juga yang sudah diumumkan, biar juga seluruh jemaat-Mu bisa ikut hadir untuk kami satu sama lain mempergunakan waktu yang berharga ini. Di luar ini kami sibuk Tuhan dengan pekerjaan, dengan keluarga kami masing-masing. Tapi biarlah kesempatan ini kami pergunakan untuk kami satu sama lain saling mengenal, saling kami mengakrabkan diri, mengkaribkan diri satu sama lain sebagai saudara seiman dalam penggembalaan ini. Tuhan tolong biarlah rencana ini sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan campur tangan sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Berkati jemaat-Mu untuk juga mau menabung, mempersiapkan dana dan lain-lain. Berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati para pelayan-Mu yang sudah melayani malam hari ini. Pakai kami semua terus di dalam karunia Roh Kudus yang bertambah-tambah, pengurapan Roh Kudus yang ajaib dan heran. Berkati semua kami Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, Engkau tahu masih banyak Tuhan yang ingin kami katakan, ungkapkan. Bagi-Mu Bapa tidak ada yang tertutupi, tersembunyi. Roh Kudus menolong di dalam kelemahan kami. Roh Kudus menyampaikan setiap kerinduan hati ini, menyampaikan setiap doa-doa yang belum terucapkan, tidak tersembunyi di tahta-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menyampaikannya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bersyukur buat pimpinan Tuhan, buat lawatan Tuhan, hadirat-Mu Bapa berkerajaan dalam ibadah kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan datang membuka hati kita sama-sama selebar-lebarnya. Kita tadahkan menjadi dasar hati penuh damai sejahtera, hati yang siap menerima berkat Bapa Surgawi. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita selesaikan ibadah kita ini, kita akan terima berkat dari Bapa Surgawi yang dicurahkan bagi kita sekalian. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Allah Anak, persekutuan Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita mulai
Malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua bersama dengan Dia menjadi orang-orang benar dalam kekekalan di rumah Bapa selama-lamanya di Yerusalem yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati sampai kita bersekutu kembali dalam ibadah-ibadah mendatang. Haleluya.